Lempar lembing. Olahraga lempar lembing merupakan cabang olahraga atletik lempar yang membutuhkan lintasan untuk berlari dan melempar lembing. Lembing adalah benda seperti tombak dengan sudut yang tajam pada salah satu ujungnya. Secara garis besar, lempar lembing adalah melempar lembing dari tangan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh jarak lemparan sejauh mungkin. Poin pertama yang akan kita bahas tentang lempar lembing adalah ukuran lembing. Lembing yang digunakan dalam olahraga lempar lembing bermacam-macam ukurannya. Untuk putra berukuran panjang 2,6 sampai 2,7 meter dan untuk putri 2,2 sampai 2,3 meter. Berat lembing yang digunakan seberat 800 gram untuk putra dan 600 gram untuk putri. Selain itu, lembing juga dilengkapi dengan pegangan sepanjang 20 cm dan ujung tajam dari meta. Poin kedua, cara memegang lembing. Ada dua cara dalam memegang lembing. Cara pertama yaitu cara Finlandia. Antara kedua jari tengah dan ibu jari diletakkan pada bagian belakang balutan lembing, sedangkan jari telunjuk diletakkan sewajarnya. Cara kedua yaitu cara Amerika. Antara kedua jari telunjuk dan ibu jari diletakkan pada bagian belakang balutan lembing. Poin ketiga, cara membawa lembing. Ada 3 cara membawa lembing. Yang pertama, tangan sebelah kanan ditekuk, kemudian lembing dipegang sehingga sejajar dengan telinga. Mata lembing diarahkan ke depan agak serong ke bawah. Yang kedua, tangan sebelah kanan ditekuk, kemudian lembing dipegang sehingga sejajar dengan telinga. Mata lembing diarahkan ke depan agak serong ke atas. Cara terakhir, lembing dibawa oleh tangan kanan yang diletakkan di belakang badan dengan mata lembing diarahkan ke depan serong ke atas. Oke, saya akan menyampaikan materi mengenai senam lantai. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Rangkaian senam lantai. Penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerakan rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Yang pertama, roll depan. Berguling ke depan atas bagian belakang badan. Tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. 2. Roll belakang.
Menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Selanjutnya, handstand. Posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala otot leher sebagai titik tumpunya. Biasanya, handstand juga disebut copstand. Aktivitas ini bertujuan melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan keberanian. Selanjutnya, sikap lilin. Sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Selanjutnya, kayang. Posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai daripada gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelenturan bahu, bukan kelenturan pinggang. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Nurul Khotimah, kelas 11 keagamaan, akan menjelaskan materi tentang pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis atletik olahraga yang membutuhkan kecepatan dan kekuatan seorang atletik untuk melompat sejauh-jauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di dalam bak pasir. 1. Teknik. Ada 4 teknik lompat jauh, yaitu A. Awalan pada lompat jauh adalah dengan berlari secepat mungkin. Awalan dilakukan lari pelan saja. Setelah itu kecepatan lari dapat ditambah. B. Tolakan. Tolakan berarti berpindahnya kecepatan vertikal ke horizontal, dimulai dari kaki bagian tumit lalu berakhir di ujung jari. C. Badan di udara. Saat badan melayang di udara ada beberapa cara, yakni ketika badan sedang melayang, ayunkan kaki belakang dengan kuat ke arah atas, lalu lakukan gerakan seperti melangkah atau berjalan di udara. D. Teknik pendaratan. Pendaratan merupakan gerakan yang terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. 2. Cara lompat jauh. Pertama-tama pelompat harus berancang-ancang antara 10-20 langkah. Kemudian kecepatan lari sedikit demi sedikit bertolak atau bertumpu. Kedua, kecepatan ancang-ancang tetap maksimal sampai mencapai papan tolakan. Ketiga, ayunkan kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan pertahankan. 4. Tolakan kaki pangkal titik badan ke atas, kemudian titik kaki tolak menyusun ke depan. Kelima, saat akan mendarat, ayunkan kedua kaki ke depan, yaitu bersamaan dengan kedua lengan lurus ke depan. 3. Peraturan lompat jauh. Dalam olahraga lompat jauh ada beberapa peraturan yang harus diikuti, yaitu pertama, peraturan lintas awal dari awal lebar minimal 1,22 meter dengan panjang 45 meter. Kemudian panjang papan tolakan 1,22 meter dengan lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Berada ditahan datar dengan ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan pasir pendaratan.
Sekian penjelasan materi tentang lompat jauh dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakannya dan juga bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Senam lantai juga bisa disebut latihan bebas karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan juga lain-lainnya. Teknik-teknik senam lantai dikutip dari dokter olahraga menjelaskan senam lantai. Dalam senam lantai terdapat berbagai gerakan dan juga teknik, antara lain sikap lilin, loncat harimau, handstand, dan juga handspring. Contoh-contoh senam lantai. Yang pertama ada berguling ke depan. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan juga panggul bagian belakang. Gerakan berguling ke depan ini memiliki beberapa variasi. Contoh yang kedua adalah berguling ke belakang. Berbeda dengan guling ke depan, berguling ke belakang adalah gerakan yang berguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan juga terakhir kedua kaki. Contoh yang ketiga ada lompat harimau. Gerakan lompat harimau pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan gerakan guling ke depan, sehingga perlu penguasaan gerakan guling ke depan untuk melakukan gerakan ini. Contoh yang keempat ada gerakan handstand. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Lalu ada yang terakhir yaitu sikap lilin. Sikap lilin mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelenturan otot pinggang, punggung, dan juga leher. Tujuan dari senam lantai yang pertama, melatih daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan juga paru-paru. Yang kedua, melatih daya tahan otot. Ketiga, melatih kekuatan otot. Keempat, melatih kelentukan. Kelima, melatih komposisi tubuh. Keenam, melatih kecepatan gerak. Ketujuh, melatih kelincahan. Kedelapan, melatih keseimbangan. Kesembilan, melatih kecepatan reaksi. Dan yang kesepuluh, melatih koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rizky dari kelas 11 IPS 2 Basket. Pengertian, permainan bola basket merupakan suatu permainan yang dimainkan dua tim dan masing-masing tim terdiri dari 5 orang pemain. Inti dari permainan ini yaitu berusaha mencari nilai ataupun angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke keranjang lawan. Peraturan, jumlah pemain satu tim. Permainan terdiri dari 2 tim, setiap tim terdiri dari 12 orang pemain, dan maksimal 5 orang pemain yang ada di lapangan. Setiap tim bisa melakukan pergantian pemain sebanyak yang mereka inginkan. Durasi pertandingan. Pertandingan terdiri atas 4 periode, dan satu periodenya berlangsung 10 menit. Durasi menembak, tim yang memegang bola mempunyai maksimum 24 detik untuk melakukan tembakan. Tambahan, pemain ofensif tidak boleh berada dalam area terlarang selama 3 detik berturut-turut. Macam-macam pelanggaran. Pemain dinyatakan melanggar saat ia melakukan kontak fisik dengan pemain lawan, misalkan mendorong, menarik, dan lain sebagainya. Seorang pemain yang melakukan pelanggaran sebanyak 5 kali, maka ia tidak bisa mengikuti permainan kembali dalam pertandingan tersebut. Pelanggaran yang dibuat ketika tim lawan melakukan tembakan, maka tim lawan diberikan tembakan bebas sebanyak 3 bila area 3 point, atau 2 bila tidak. Bila seorang pemain dilanggar ketika melakukan tembakan dan tembakannya masuk, maka itu dihitung dan diberikan tambahan 1 tembakan bebas untuk pemain yang dilanggar. Teknik dasar, passing. Pada umumnya umpan dilakukan dengan cepat, keras, tetapi tidak liar.
sehingga bisa dikuasai oleh teman yang akan menerimanya. Tetapi operan juga bisa dilakukan secara lunak, tergantung pada situasi teman, timing, dan taktik yang digunakan. Berikut ini contoh passing bola basket, yaitu bounce pass, cheese pass, overhead pass, dan baseball pass. Dribbling. Menggiring bola merupakan cara yang diperbolehkan dalam peraturan untuk membawa bola ke segala arah. Seorang pemain boleh membawa bola dari satu langkah ke satu langkah lainnya, namun bola harus sambil dipantulkan baik dengan berjalan maupun berlari. Menembak. Berikut teknik gerakan menembak pada permainan bola basket antara lain tembakan satu tangan di atas kepala, tembakan lay up, menangkap bola dilanjutkan lay up, tembakan meloncat dengan dua tangan, jump shot. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilhamuddin dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempraktekkan permainan bola besar. Salah satu dari permainan bola besar yang akan saya praktekkan adalah permainan bola voli. Nah, di sini saya akan mempraktekkan teknik dasar passing bawah dan passing atas. Nah, untuk melakukan passing bawah, kaki agak jongkok sedikit, setengah jongkok. Dan untuk tangan yang benar adalah tangan kanan di atas tangan kiri. Perhatikan tangan saya. Teknik yang salah dalam permainan bola voli dalam passing bawah adalah teknik seperti ini. Ini adalah teknik yang salah. Dan teknik yang benar adalah tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, perhatikan tangan saya. Untuk ayunan passing bawah itu adalah 45 derajat, bukan 90 derajat. Nah, dalam melakukan passing bawah itu dibantu oleh ayunan kaki dan bahu seperti ini. Permainan bola voli teknik passing bawah. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu melakukan teknik dasar permainan bola voli passing atas. Nah, untuk passing atas ini untuk melakukan passing atas ini bola sedikit masuk. Jadi jari-jari ini harus mengenai bola. Jika teknik dasar yang salah itu hanya 3 jari. 3 jari ini akan salah. Contohnya tadi adalah teknik dasar dalam passing atas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuke Adria Putri dari kelas IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bola basket. Bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh 2 tim yang berlawanan. Masing-masing tim memiliki 5 orang anggota. Standar internasional permainan bola basket adalah 4 babak. Waktu setiap babaknya adalah 10 menit. Jadi 4 kali 10 menit. Dengan jeda waktu istirahat 10 menit. Bola basket diciptakan oleh seorang guru olahraga yang bernama James Naismith di sekitar tahun 1891. Ukuran lapangan bola basket. Lapangan bola basket memiliki panjang sekitar 28 meter dan lebar 15 meter. Diameter lingkaran tengah 3,6 meter.
Jarak garis 3 poin ke ring 6,25 meter. Jarak garis busur ke ring basket 1,25 meter. Ukuran ring dan tiangnya. Tinggi ring adalah 3,5 meter. Diameter ring adalah 4,5 cm. Jarak tiang ring ke Edlin adalah 1 meter. Panjang papan pantul 1,8 dikali 1,05 meter. Ukuran kotak tengah papan pantul adalah 59 dikali 45 cm. Jarak papan pantul ke Edlin 1,2 meter. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliasari dari kelas 11 IPA 3, mata pelajaran Penjas, guru pengampu Bapak Edi Aksa Wijoko SPD. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau melompat ke depan atau belakang. Selanjutnya, sejarah senam lantai. Senam lantai berasal dari Tiongkok. Senam maupun senam lantai menjadi salah satu olahraga tertua di dunia, karena olahraga ini sudah dilakukan oleh para biara di Tiongkok sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Adapun beberapa gerakan senam lantai, diantaranya 1. Berguling ke depan, 2. Berguling ke belakang, 3. Lompat harimau, 4. Gerakan handstand, 5. Sikap lilin. Selanjutnya, ada beberapa manfaat senam lantai. 1. Kelincahan tubuh semakin meningkat. 2. Memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. 3. Menambah kekuatan fisik. 4. Membantu melatih keseimbangan tubuh. 5. Memperbaiki postur tubuh. 6. Melatih fokus. 7. Membantu membakar lemak. 8. Menurunkan berat badan. 9. Melancarkan sirkulasi darah. 10. Meningkatkan kesehatan jantung. Adapun ukuran untuk tempat senam lantai, yaitu kriteria tempat untuk olahraga senam adalah lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Selanjutnya ada beberapa gambar yang menunjukkan beberapa gerakan senam lantai, yaitu seperti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Fernando dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan sepak bola, pengertian, teknik, dan peraturan dalam sepak bola. Secara umum, pengertian sepak bola adalah suatu cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola berbahan kulit atau karet dan dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain pengganti. Ada juga yang berpendapat pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola, kemudian bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Dalam bahasa Inggris, sepak bola disebut dengan football, sedangkan di Amerika Serikat permainan ini disebut dengan soccer. Istilah sepak bola terdiri atas dua kata, yaitu 1. Sepak, yang artinya menendang dengan kaki. Yang kedua, bola, yang artinya suatu alat permainan yang bentuknya bulat dan terbuat dari bahan kulit atau karet. Teknik dasar permainan sepak bola. Dalam melakukan olahraga ini, setiap pemain harus mengikuti dan bisa melakukan beberapa teknik dasar sepak bola. Mengacu pada pengertian sepak bola di atas, berikut adalah beberapa teknik dasarnya. 1. Teknik menendang bola. Teknik menendang bola atau kicking merupakan faktor yang paling dominan dalam permainan sepak bola. Adapun beberapa teknik menendang bola adalah sebagai berikut. 1. Menendang bola dengan kaki bagian dalam.
2. Menendang bola dengan kaki bagian punggung, dan terakhir menendang bola dengan kaki bagian luar. Teknik menghentikan bola. Teknik menghentikan bola atau stopping bertujuan untuk menahan atau menghentikan laju bola. Berikut ini adalah cara untuk menghentikan bola. 1. Menghentikan bola dengan kaki bagian luar, menghentikan bola dengan kaki bagian dalam, menghentikan bola dengan kaki bagian punggung, menghentikan bola dengan kaki bagian telapak, menghentikan bola dengan kaki bagian paha, menghentikan bola dengan dada atau perut, dan terakhir menghentikan bola dengan kepala. Teknik menggiring bola. Menggiring bola atau dribbling adalah upaya mendorong atau membawa bola ke arah tertentu sambil berlari sehingga bola bergulir di tanah dan tetap dikuasai oleh pemain. Ada 2 teknik menggiring bola, yaitu speed dribbling, yaitu teknik menggiring bola dengan menendang bola agar dengan kuat sehingga bola menggelinding jauh. Lalu pemain mengejar bola tersebut dengan berlari cepat. Yang kedua, close dribbling. Teknik ini menggiring bola dalam jarak pendek sehingga pemain lawan kesulitan merebut bola. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menggiring bola yaitu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Sanjaya dari kelas 12 MIA 3, pelajaran penjas orkes dengan materi tenis meja dan guru pembimbing Pak Edi Aksa Wijoko. Untuk pengertian tenis meja adalah suatu olahraga yang dimainkan oleh 2 pasang atau ganda atau juga 2 orang tunggal yang berlawanan. Permainan ini menggunakan raket yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet yang biasanya kita sebut dengan bat, dan juga sebuah bola pingpong, dan lapangan permainannya berbentuk meja. Selanjutnya, teknik dasar permainan tenis meja. Yang pertama, teknik memegang bat. Ada 3 teknik. Yang pertama seperti berjabat tangan, yang kedua seperti memegang tangkai pena, dan yang ketiga teknik yang sering digunakan yaitu similar grip. Selanjutnya, jenis-jenis pukulan dalam tenis meja. Yang pertama service, yang kedua post, yang ketiga drive, yang keempat curve, yang kelima block, yang keenam spin, yang ketujuh lob, dan yang terakhir smash. Dan untuk ukuran permainan tenis meja, ukuran meja lapangan tenis meja dengan panjang 274 cm dan lebar 152,5 cm, dengan tinggi meja dari lantai 76 cm dengan tebal garis sisi 2 cm. Dan untuk ukuran tiang net dan jaring net tenis meja, panjang net 183 cm dengan lebar atau tinggi net 15,25 cm. Jarak meja ke tiang yaitu 15,25 cm. Sekian materi tentang tenis meja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Preno dari kelas 11 2. Guru mata pelajaran Bapak Edi Aksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi senam lantai. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras ataupun permadani. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Dan pengertian tempat dan tujuan teknik senam lantai. Tempat senam lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Lantai dilapisi dengan karpet sinyal setebal kira-kira 0,045 meter. Tujuan senam lantai: daya tahan kardiovaskular atau daya tahan jantung dan paru-paru. 2.
daya tahan otot. 3. Kekuatan otot. 4. Kelentukan. 5. Komposisi tubuh. 6. Kecepatan gerak. 7. Pelincahan. 8. Keseimbangan. 9. Kecepatan reaksi. 10. Koordinasi. Dan teknik-teknik senam lantai. 1. Sikap lilin. 2. Loncat harimau. 3. Handstand. 4. Handspring. Dan sikap lilin. Pengertian sikap lilin adalah diawali dengan posisi tidur terlentang. Selanjutnya, rapatkan kedua kaki, lalu angkat kedua kaki lurus ke atas. Pada gerakan ini, pinggang ditopang oleh kedua tangan, lalu posisi pundak tetap menempel pada lantai. Pada gerakan sikap lilin ini, kekuatan otot perut fungsinya sebagai pengangkat kaki. Kemudian kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher berfungsi memudahkan kedua tangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintang Grasari, siswi Men 1 Lampung Barat, 11 MIA 3. Baiklah, di sini atas guru pengampu saya Bapak Edi Aksa Wijoko SPD dengan mata pelajaran Penjaskes, saya di sini akan menjelaskan tentang materi senam lantai. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian senam lantai. Senam lantai adalah senam yang gerakannya dilakukan di matras. Matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya cedera saat melakukan gerakan-gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Biasanya, lantai yang menjadi tempat latihan senam ini berukuran 12 x 12 meter. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah senam lantai. Senam lantai ini tidak diketahui kapan adanya, namun senam sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada tahun 1776 oleh kebangsawanan Jerman yang memasukkan senam ke dalam kependidikan. Di tahun 1776, Johann Christian Friedrich Gedmos menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Farfigjagen. Berkat jasanya, ia dinobatkan sebagai Bapak Senam Dunia. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang gerakan-gerakan senam lantai. Ada beberapa gerakan senam lantai yaitu roll depan, lompat harimau, lompat jongkok, gerakan kayang, sikap lilin, round off, guling lenting, roll belakang, handstand, lompat kangkang, gerakan meroda, dan gerakan salto. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat senam lantai. Ada beberapa manfaat yaitu kelincahan tubuh semakin meningkat, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, dan perut, menambah kekuatan fisik, melatih keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, melatih fokus, membantu membakar lemak, menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan jantung. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari kelas 12 Agama akan menyampaikan materi yang berjudul renang gaya dada atau renang gaya kata. Pengertian renang gaya dada. Saat berenang dengan gaya dada atau kata, posisi tubuh atau dada digunakan untuk berenang ke permukaan air. Kedua kaki keluar sementara kedua tangan terbuka lebar untuk membelah air dan menggerakkan tubuh ke depan agar lebih cepat. Gerakan tubuh meniru dengan gerakan kata saat berenang. Teknik renang gaya kata. Teknik renang gaya kata ada 4. Yang pertama, latihan gerakan meluncur. Pertama, satu kaki menempel pada dinding kolam. Yang kedua,
Posisi tubuh ditekuk sehingga terlihat sejajar dengan permukaan air. Kemudian kedua tangan direnggangkan dan telinga diapit. Yang ketiga, letakkan kaki Anda dengan kuat di dinding kolam dan tubuh Anda akan meluncur ke depan. Yang keempat, lengan dan kaki lurus ke depan. Yang kelima, posisikan tubuh dengan tubuh lurus di atas permukaan air. Yang kedua, latihan gerakan kaki. Posisikan tubuh menghadap ke bawah lantai. Pegang dinding kolam renang. Posisi kepala berada di permukaan dan kedua kaki berada dalam posisi lurus. Kedua kaki ditarik ke samping, lalu kedua kaki direnggangkan lagi seperti berenang katak. Jika kedua kaki lurus, buat cambuk saat kaki tertutup. Kemudian lakukan secara terus-menerus dan berulang kali hingga Anda menguasainya dengan baik. Yang ketiga, latihan gerakan tangan. Tempatkan kedua kaki di dinding kolam. Perpanjang kedua tangan dan posisi kepala air di permukaan air. Tarik kedua tangan bersamaan ke dada bagian bawah saat telapak tangan menendang air. Dalam gerakan tangan ini, Anda dapat melakukan ini menggunakan landasan atau peluncuran papan. Latihan mengambil nafas. Untuk bernapas selama gaya dada ini, Anda dapat menarik kedua tangan ke samping dan kemudian mengangkat kepala saat menarik nafas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Senam. Sejarah senam. Senam berasal dari bahasa Inggris gimnastik. Nah, gimnastik ini berasal dari bahasa Yunani kuno gimnos, yang artinya latihan dengan telanjang. Penggunaan istilah tersebut diterapkan di tempat yang bernama gimnasium, yaitu tempat para atlet, untuk melakukan latihan tanpa pakaian. Nah, biasanya ini kalau laki-laki memakai pakaian pendek dan tanpa baju atau pakaian. Sedangkan untuk perempuan, gimnastik berarti gerak badan atau olahraga baik untuk kesegaran jasmani maupun untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Nah, di Indonesia ini senam sudah dikenal dengan sebutan gimnastik pada zaman penjajahan Belanda. Sedangkan di negara Jepang sendiri menyebut senam dengan istilah taiso. Pada tahun 1700-an, Farid John atau disebut dengan Bapak Gimnastik Modern berhasil mengombinasikan latihan gimnastik dengan patriotik. Nah, patriotik ini cinta tanah air, peralatan senam seperti palang horizontal, palang sejajar, kuda-kuda melintang telah menjadi rencana pendidikan di sekolah-sekolah di Amerika berkat bantuan dari Dr. William Thomas Dulles dan Dr. Menurut Kamus Besar KBBI adalah mengeliat, menggerakkan, atau meregangkan anggota badan. Tujuan senam. Apa sih tujuan dari senam itu? Tujuan senam dapat diartikan sebagai aktivitas fisik, cabang olahraga, ataupun cabang olahraga lainnya. Itu sebabnya diantaranya membentuk tubuh ideal,
Biasanya untuk kaum Hawa dan kaum Adam nih berlomba-lomba untuk membentuk tubuh supaya langsing dan kurus. Yang kedua, mencapai prestasi. Misalkan cabang olahraga voli menang di tingkat nasional juara 1, 2, ataupun 3. Membentuk daya tahan tubuh, kelenturan, keseimbangan yaitu 1. Gerakan-gerakan harus dibuat atau diciptakan dengan sengaja. 2. Gerakan-gerakan harus selalu berguna untuk tujuan tertentu. 3. Gerakan-gerakan harus selalu terbagi menjadi 5, yaitu senam lantai, aerobik, dasar. Senam lantai adalah senam yang menggunakan matras, yaitu meloncat, melompat, berguling, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, senam artistik atau atletik, yaitu senam yang berisi gerakan-gerakan. 3. Dengan senam aerobik. Senam aerobik adalah salah satu latihan untuk memperoleh oksigen sebanyak-banyaknya. Contohnya yaitu marching, jogging. Senam dasar adalah jenis latihan tubuh yang dipergunakan untuk latihan pemanasan. 5. Senam ritmik atau irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas secara irama, baik itu menggunakan ini materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, kelas 11 MIA 3, mata pelajaran Penjaskes, guru pembimbing Bapak Edi Aksa Wijoko, SPD. Di sini saya akan membahas materi tentang senam irama. Pengertian senam irama. Senam irama adalah gerakan senam ataupun gerakan bebas yang bersamaan dengan musik. Yang kedua, sejarah senam irama. Olahraga senam irama berawal dari gagasan Jan Georges Naveren 1727 sampai 1810. Francois Del Sartre pada tahun 1811 sampai 1871 dan Rodolphe Bode pada tahun 1881 sampai 1970. Adapun unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama seperti kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketepatan. Adapun 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu ketepatan musik atau irama, kelentukan, kontinuitas gerakan. Gerakan dasar senam irama terbagi menjadi 3, yaitu gerakan langkah kaki, gerakan ayunan tangan, kombinasi gerakan langkah kaki, dan gerakan ayunan lengan. Gerakan langkah kaki terbagi menjadi 5, yaitu langkah biasa, langkah rapat, langkah keseimbangan, langkah depan, dan langkah silang. Gerakan ayunan tangan terbagi menjadi 6, yaitu ayunan 1 lengan ke depan belakang, ayunan 1 lengan ke samping, ayunan 1 lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan, ayunan 2 lengan ke depan belakang, ayunan 2 lengan silang di depan badan. Dan variasi gerakan lengan ke depan dan gerakan tangan ke atas. Kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan terbagi menjadi 8, yaitu gerakan ayunan 1 lengan ke belakang dan ke depan, gerakan ayunan 2 lengan ke belakang dan ke depan, gerakan ayunan lengan silang dan rentang di depan badan, gerakan ayunan lengan melingkar di atas kepala, gerakan ayunan 1 lengan horizontal ke kiri dan ke kanan, gerakan kedua lengan ditarik ke dada dan didorong ke depan, gerakan ayunan 2 tangan setinggi bahu, gerakan 1 lengan
ke kaki kanan dan kiri secara bergantian. Adapun senam irama yang menggunakan alat. Alat yang digunakan untuk senam irama yaitu bola atau bales, tali atau ropes, simpai atau hopes, pita atau ribones, gada atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sapangatun, kelas 12 IPA 2, Sekolah Man 1 Lampung Barat. Materi olahraga renang, guru pengampun Bapak Edi Aksa Wijoko. 1. Pengertian renang. Renang adalah salah satu upaya untuk dapat menggerakkan, mengapung, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Ada beberapa pengertian renang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Badruzaman. Menurut beliau, renang adalah suatu cara yang dilakukan orang untuk dapat menggerakkan tubuhnya di air. 2. Menurut Arma Abdullah. Menurut beliau, renang adalah suatu jenis olahraga yang dapat dilakukan di dalam air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Yang ketiga, menurut Budi Ningsih. Menurut beliau, renang adalah salah satu olahraga air yang dapat dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan akan terapung di permukaan air. 2. Sejarah renang. Olahraga renang dimulai sejak abad ke-19 di London. Sekitar tahun 1837 hanya terdapat 6 kolam berenang di kota tersebut. Popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi mulai muncul. Popularitas kejuaraan renang sederap dengan kebangkitan Olimpiade dan tercantum sebagai olahraga modern di Athena pada tahun 1896. Sedangkan di Indonesia sendiri, olahraga renang mulai populer di Bandung dengan dibangunnya kolam renang Ciamplas pada tahun 1904. Setelah itu diikuti oleh kota-kota lainnya. 3. Macam-macam gaya renang. 1. Gaya bebas. Merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, dan kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. 2. Gaya dada atau gaya katak. Merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, tetapi berbeda dengan gaya bebas. Posisi batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua tangan diluruskan ke depan dan kaki menendang ke arah luar. 3. Gaya punggung. Merupakan berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah untuk mengambil nafas. Gerakannya sama dengan renang gaya bebas, namun posisi tubuhnya terlentang ke permukaan. 4. Gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba. Merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Dan kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. 4. Manfaat renang. 1. Membentuk otot. 2. Meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. 3. Menambah tinggi badan. 4. Melatih pernapasan. 5. Membakar kalori lebih banyak. 6. Menghilangkan stres. 5. Sarana dan prasarana olahraga renang. 1. Pakaian renang. 2. Pelampung. 3. Kacamata renang. 4. Kolam renang. 5. Lintasan. 6. Pencatat waktu. 7. Balok start. 6. Teknik dasar renang. 1. Pernapasan. 2. Meluncur. 3. Mengapung. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dewi Lestari dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senam lantai. Jadi, senam lantai ialah merupakan salah satu bagian dari cabang senam yang dimana gerakannya dilakukan di atas lantai yang berupa matras atau permadani. Senam lantai juga dapat disebut dengan senam bebas.
Hal ini dikarenakan persenam tidak menggunakan alat bantu selain matras dengan ukuran 12 x 12 meter atau menggunakan matras dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu sejarah senam lantai. Sejarah senam lantai itu tidak dikenal semenjak kapan senam lantai ini terdapat, tetapi senam sendiri diperkirakan telah terdapat semenjak era Yunani kuno pada tahun 1776. Seseorang berkebangsaan Jerman berupaya memasukkan senam ke dalam pembelajaran sekolah. Di tahun yang sama, Johann Christian Friedrich Gatmars menghasilkan gerakan senam yang sistematik yang diucap dengan gimnastik Furvijagen berkat jasanya dalam senam dunia. Tadinya Indonesia cuma memahami senam dasar yang lebih baik pada masa penjajahan Jepang yang diucap dengan Taiso. Tahun 1977, dosen STO, Sekolah Besar Berolahraga, berhasil menghasilkan gerakan senam yang dinamakan Senam Pagi Indonesia. Gerakan senam ini gabungan dari gerakan Taiso serta jurus pencaksilat. Senam ini setelah itu tumbuh jadi senam SKJ. Selanjutnya yaitu macam-macam gerakan senam lantai. Macam-macam gerakan senam lantai itu ada guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, lenting tangan, meroda, lompat jongkok, lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, keseimbangan lutut berguling atau squat roll, lompat kangkang, kayang, sikap lilin, dan masih banyak lagi. Manfaat senam lantai. Jadi, banyak sekali manfaatnya jika kita melakukan senam lantai. Yang pertama yaitu kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. 3. Menambah kekuatan fisik. 4. Menjaga keseimbangan. 5. Melatih lompatan. 6. Meluruskan tubuh yang bungkuk. 7. Melatih kefokusan. 8. Membakar lemak. 9. Sirkulasi aliran darah lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kekuatan jantung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.